Jadi ada seorang wanita yang merosting sepupunya selama 3 jam untuk mengeluarkan roh jahat dari tubuhnya. Begini ceritanya. Pada tahun 2024, ada sebuah restoran keluarga yang menyajikan makanan tradisional dan juga barbeque di daerah Bupyeong Distrik, negara Korea Selatan. Restoran ini diketahui udah berdiri sejak puluhan tahun dan sekarang diwariskan ke salah satu anak dari pemilik restoran yang bernama Lee Soo-yeon berusia 30 tahun. Sekedar info aja, Lee Soo-yeon ini bukanlah nama aslinya, melainkan nama samaran karena media di Korea Selatan itu ketat banget sensor nama orang, tempat, dan lain sebagainya ketika terjadi kasus. Jadi semenjak ayah dan ibunya pindah ke desa untuk pensiun, Lee Soo-yeon itu diwariskan nih restoran yang pada dasarnya itu udah laku banget, hasil jerih payah orang tuanya. Waktu itu Lee Soo-yeon seharian penuh tuh bekerja sebagai prep, pelayan, chef, kasir, inventory, dapur, kebersihan, pokoknya segala macam pekerjaan dan juga tetek bengek restoran itu dia lakuin. Dikarenakan pekerjaannya banyak banget, Lee Soo-yeon meminta bantuan kakaknya untuk membagi beban kerja. Jadinya restoran keluarga barbeque ini ada 2 orang nih yang menjalankannya, yaitu Lee Soo-yeon dan juga kakaknya. Nah, walaupun terdengar melelahkan ya, Lee Soo-yeon membuka restoran ini hampir setiap hari. Dari postingan blog yang Lee Soo-yeon tulis, kalau gue jelaskan secara singkat ya, awal mula dia terlibat bisnis restoran itu sekitaran dari tahun 2007. Waktu itu, pada saat Lee Soo-yeon masih pelajar, dia dimintain bantuan nih sama orang tuanya untuk jadi pelayan, ngurus kasir, bersih-bersih pas lagi restoran rame. Awalnya Lee Soo-yeon itu nggak ada niatan nih untuk ikutan terlibat bisnis restoran karena dia tahu betul kegiatan ini sangatlah melelahkan. Tapi dikarenakan restorannya semakin hari semakin banyak pelanggan dan semakin banyak pelanggan, uang jajannya juga ikutan bertambah, ya udah deh, dia jadinya terlibat penuh. Dan begitu Lee Soo-yeon lulus sekolah, dia akhirnya bekerja full time di restoran keluarganya, menghandle segala macam keperluan. Semakin lama, Lee Soo-yeon yang tadinya cuman bekerja, sekarang menjadi passion nih dalam menjalankan restoran, menjamu tamu, dan juga menyajikan makanan. Dari pagi nih, dia nyiapin dapur, siang buka restorannya, pelanggan yang masuk, disapa, makanannya juga dia yang masak, dan urusan kasir juga dia yang handle. Dikarenakan hal tersebut, banyak dari waktu dan tenaganya Lee Soo-yeon itu habis untuk mengurus restoran, yang mengakibatkan bertahun-tahun kehidupannya itu hanya sekitaran restoran aja. Walaupun begitu, Lee Soo-yeon itu ikhlas dan juga bahagia karena passionnya dia itu emang menjalankan restoran. Pelanggannya juga semakin hari semakin setia untuk selalu datang karena mereka melihat Lee Soo-yeon itu sebagai seorang wanita yang pekerja keras, ramah, akrab, pokoknya salut banget lah. Sampai pada bulan Januari tahun 2024 ada sedikit perubahan nih di restorannya Lee Soo-yeon. Waktu itu kakaknya Lee Soo-yeon itu memutuskan untuk merantau, mencari jati diri dan juga mencari pekerjaan di bidang yang lain. Begitu kakaknya Lee Soo-yeon keluar, masuk nih satu orang, yaitu adik dari ibunya Lee Soo-yeon atau tantenya Lee Soo-yeon yang kita sebut saja sebagai Ibu Fulana. Diketahui ya, Ibu Fulana itu berumur 79 tahun dan dikarenakan udah lanjut usia, dia nggak bisa bekerja terlalu keras. Dia bilang dia bakalan bantu urusan administratif dan keuangan aja. Sekilas Ibu Fulana itu kelihatan seperti nenek-nenek Korea yang memiliki pesona keibuan banget yang menjadikan nuansa restoran menjadi lebih kekeluargaan. Dikarenakan dinamika penampilan antara Lee Soo-yeon sebagai wanita muda yang giat bekerja dan juga Ibu Fulana sebagai nenek yang keibuan banget, restorannya itu semakin lama makin banyak pelanggan. Sampai sekitaran bulan September tahun 2024, pelanggan setia restoran barbeque itu notice dengan satu hal aneh. Pada malam tersebut, orang-orang yang biasa berkunjung untuk makan malam notice kalau di restorannya entah kenapa itu seharian ini nggak buka. Padahal seperti yang udah gue ceritain ya, Lee Soo-yeon dengan senang hati selalu membuka restorannya dan melayani pelanggan setiap hari, gak ada libur. Selain itu juga, pas pelanggan perhatikan lebih detail lagi, mereka notice kalau dari lantai 2 restoran itu ada semacam bau gosong dan juga asap mengepul gitu, kayak lagi ada bakar-bakaran. Pelanggan coba gedor-gedor nih restorannya karena khawatir kalau emang beneran terjadi kebakaran. Dirasa digedor-gedor gak ada jawaban,
para pelanggan langsung menghubungi polisi dan juga damkar. Dan pas dibuka paksa, ternyata di dalamnya itu ada Ibu Fulana beserta dengan 4 orang pria misterius yang semua ekspresinya itu pada shock dan juga keringet dingin. Polisi dan damkar itu nanya dong, ada apa ini? Kok semuanya tegang banget? Ada kebakaran kah? Dengan ekspresi ngeri gitu ya, Ibu Fulana menjawab kalau Lee Soo-yeon baru aja meninggal karena terjatuh ke arang yang membara. Polisi dan damkar ini heran dong karena kok bisa Lee Soo-yeon jatuh ke arang yang panas? Biji mana ceritanya? Polisi langsung melakukan investigasi nih. Mereka memeriksa jenazahnya Lee Soo-yeon sekaligus juga memeriksa rekaman CCTV yang ada di dalam restoran. Pas ini polisi menemukan kalau di tubuhnya Lee Soo-yeon itu ada banyak luka bakar yang juga ditempelin sama seiris slice ya daging sapi. Selain itu juga ada banyak banget luka bekas ikatan tali di tangan dan di kaki. Terlebih lagi polisi juga notice kalau di lantai 2 itu ada semacam lemari yang ditidurkan untuk dijadikan panggangan. Polisi berfirasat semakin aneh dong karena ini petunjuknya nggak nyambung nih. Nggak mungkin Lee Soo-yeon jatuh ke panggangan. Jelas-jelas dia baru aja dipanggang hidup-hidup. Dan begitu polisi cek rekaman CCTV, ketahuan deh kalau sosok Ibu Fulana, seorang nenek-nenek berumur 79 tahun, ternyata tidak seinosen penampilannya. Kenyataannya, Ibu Fulana ternyata adalah sosok yang kejam dan penuh dengan manipulasi. Pada saat polisi memeriksa Ibu Fulana, polisi mendapatin kalau beliau ternyata emang tantenya Lee Soo-yeon, emang manajer di restoran dan emang banyak membantu. Walaupun begitu, yang gak banyak orang ketahui adalah ternyata Ibu Fulana adalah seorang dukun. Jadi selama puluhan tahun terakhir, Ibu Fulana dikenal sebagai seorang shaman atau dukun wanita tradisional Korea Selatan yang sering disebut sebagai mudang. Sekedar info ya, kalau dukunnya adalah seorang wanita disebut mudang, tapi kalau dukunnya adalah seorang pria disebutnya biasanya baksu atau pansu. Nah, oleh masyarakat tradisional Korea Selatan, dukun itu mempunyai skill yang bisa menghubungkan dua alam berbeda, yaitu alam dunia dan juga alam roh. Mereka juga bisa menyalurkan energi supranatural ke orang-orang yang butuh bimbingan atau melakukan penyembuhan melalui ritual khusus yang melibatkan roh orang yang sudah meninggal. Bisa dibilang Ibu Fulana itu semacam mediator lah antara manusia dengan roh orang. Nah, Ibu Fulana diketahui sudah menekuni profesi ini selama kurang lebih 40 tahun dan mempunyai pelanggan atau pengikut setia yang selalu aja datang meminta bantuannya. Walaupun begitu, kalau dilihat ulang nih ya, skill aslinya Ibu Fulana sebenarnya bukanlah sebagai mediator, sebagai dukun ya yang bisa ngomong antara dua alam. Enggak, melainkan manipulator pikiran manusia. Sebagaimana yang lo tahu, manipulator itu bisa mengendalikan pikiran manusia untuk melakukan sesuatu yang sekiranya tidak masuk akal. Sebagai contoh nyata, Ibu Fulana itu memanipulasi pikiran keempat orang anaknya untuk selalu mutlak mengabdi terus kepadanya tanpa ada alasan logis di baliknya. Jadi keempat anaknya ini dibesarkan dengan cara diisolasi, mereka nggak boleh berinteraksi sama orang lain karena dicuci otaknya kalau orang lain di luar sana auranya itu jahat. Bahkan juga keempat anaknya ini itu dilarang menikah dan mesti tinggal bareng bersama Ibu Fulana. Bahkan juga ya ketika empat anaknya ini udah dewasa dan bekerja, semua gaji itu harus diserahkan ke Ibu Fulana dengan ancaman durhaka sama orang tua nanti kamu bisa dikutuk. Keempat anak Ibu Fulana juga nggak bisa nih melawan karena mereka dari kecil itu dibesarkan dan dibuat percaya kalau Ibu Fulana adalah sosok sakti mandraguna yang beneran bisa mengutuk seseorang. Jadinya mau nggak mau disadari atau tidak, keempat anaknya ini itu tidak melawan walau Ibu Fulana menjadikan mereka sebagai sapi perah yang harus membiayai seluruh gaya hidupnya. Selain anak-anaknya itu, Ibu Fulana juga memanipulasi warga desa di tempat dulu dia tinggal. Diketahui ya, Ibu Fulana itu memulai karir sebagai dukun di sekitaran tahun 1986 di sebuah desa kecil bernama Hampyeong, Provinsi Jeolla, negara Korea Selatan. Pas itu dikarenakan dia membranding dirinya sebagai dukun, dia mulai tuh memanipulasi warga desa dengan cara
gaslighting. Misalnya, contoh nih ya, kalau ada warga desa yang hasil panennya itu tidak maksimal, Ibu Fulana bakalan datang dan bilang, "Wah, ada aura jahat di sekitaran sawah kamu, makanya panennya nggak mutu." Ibu Fulana lalu menawarkan jasa untuk meruqyah sawahnya warga desa dengan sejumlah uang nih. Nah, namanya juga orang desa, mereka percaya-percaya aja dong dan jadinya memberikan uang sekaligus juga seserahan untuk Ibu Fulana. Ekspektasinya warga desa, Ibu Fulana tuh bakalan melakukan ritual-ritual, doa-doa, mantra-mantra, jambe-jambe, dan lain sebagainya. Ternyata malah kagak. Ibu Fulana malah bilang, "Udah sini, kasih aja uangnya ke aku. Kamu gak perlu tahu ritualnya kayak gimana. Kamu terima jadi aja." Nah, kalau panen warga desa beneran jadi bermutu nih setelah menyerahkan seserahan, Ibu Fulana bakalan kayak mengakui usahanya. Kayak, "Tuh lihat, berkat jasa gue, panen lo itu jadi bagus." Tapi kalau panennya warga desa itu tidak kunjung bermutu ya, Ibu Fulana bakalan menyalahkan balik tuh warga desa. Kayak bilang, "Wah, ini penyebabnya karena seserahan yang lo kasih kurang banyak nih. Mau bermutu nggak? Kasih lagi nih seserahannya, tambahin lagi." Bisa dibilang Ibu Fulana memanipulasi warga desa dengan cara gaslighting untuk percaya bahwa dia beneran dukun mudang untuk terus menyerahkan seserahan. Semakin lama, Ibu Fulana yang tadinya hidup sederhana sekarang jadi hidup berkecukupan nih karena dia beneran dipercaya sebagai orang sakti mandraguna di desanya. Walaupun begitu, setajir-tajirnya dia di desa, dia masih iri dengan adiknya alias orang tuanya Lee Suyon yang kita sebut saja sebagai Ibu Fulani yang sukses hidup berkecukupan di kota dengan cara membuka restoran. Pas ini Ibu Fulana ikutan tuh buka restoran di desa. Tapi ternyata restorannya sepi pelanggan, gak untung, ujung-ujungnya bangkrut dan hanya menyisakan hutang yang besar. Ibu Fulana menjadi pusing nih karena dia terjerat hutang. Dan kalau dihitung-hitung nih ya, kalaupun dia menjadi dukun mudang seumur hidup, dia gak bakalan bisa menutup hutang ini. Dari sini pikiran jahat mulai masuk nih ke Ibu Fulana. Waktu itu dia berpikiran, daripada repot-repot membuat restoran, mendingan gua ambil alih aja restoran adik gua. Ya udah deh, Ibu Fulana mulai tuh menyusun sebuah rencana untuk merebut restoran adiknya. Pas ini, pertama-tama Ibu Fulana buat dulu nih skenario supaya adiknya ya, Ibu Fulani, percaya dengan dia. Waktu itu Ibu Fulana bilang, "Dik, anak perempuan kamu, Lee Suyon, itu bakalan menjadi sumber kesialan untuk restoran kamu karena dia mempunyai aura yang jahat." Awalnya Ibu Fulani nggak percaya karena dia berpikiran lebih logis. Tapi dikarenakan di gaslighting terus, dia semakin lama semakin percaya. Bentuk gaslightingnya tuh begini. Jadi kalau restorannya lagi rame, Ibu Fulana tuh bakalan datang dan bilang kalau dia diam-diam telah memberkahi restorannya. Makanya jadi rame. Tapi kalau restorannya lagi sepi, Ibu Fulana itu bakalan datang juga, tapi bilang kalau sumber dari kesialan di restoran ini adalah aura jahat yang menempel di diri Lee Suyon. Bisa dibilang kalau restorannya rame, Ibu Fulana bakalan menjadi kambing putihnya. Sedangkan kalau restoran sepi, Lee Suyon yang menjadi kambing hitamnya. Dan ini terus dilakukan selama bertahun-tahun. Sampai-sampai Ibu Fulani yang tadinya nggak percaya, jadi percaya. Sekarang menjadi percaya banget. Ibu Fulani sampai itu menyerahkan seserahan untuk Ibu Fulana meminta berkah supaya restorannya tiap bulannya rame terus. Dan juga aura jahat di diri Lee Suyon itu menghilang. Alhasil Ibu Fulana tiap bulannya mendapatkan pasif income dari restorannya Ibu Fulani. Walaupun begitu, sampai di tahun 2024, walaupun Ibu Fulana selama bertahun-tahun setiap bulannya mendapatkan seserahan, dia masih belum merasa cukup. Dia merasa kalau seserahan yang dia terima itu tidak sebanding dengan melejitnya kesuksesan restorannya Ibu Fulani. Maka dari itu Ibu Fulana ngebuat skenario kedua. Skenario kedua ini adalah Ibu Fulana bilang kalau Ibu Fulani beserta dengan suaminya itu harus segera balik lagi ke desa untuk pensiun, lalu serahkan kuasa restorannya itu ke Lee Suyon. Nanti Ibu Fulana bakalan datang dan tinggal di restoran, membantu perihal operasional sekaligus juga dengan rutin tuh membersihkan aura jahat yang ada di diri Lee Suyon. Ibu Fulani dan suaminya yang udah tercuci otaknya nurut aja tuh.
Mereka pun pindah ke desa, pensiun, menyerahkan kuasanya ke Lee Soo-yeon dan menghadirkan Ibu Fulana ke restoran sebagai manajer. Dan untuk beberapa bulan selanjutnya, semuanya berjalan dengan normal. Lee Soo-yeon yang mengurus segala macam hal tentang operasional restoran, sedangkan Ibu Fulana membantu untuk mengurus administrasi dan juga keuangan. Dan dikarenakan hal tersebut juga, restoran semakin lama semakin rame nih. Waktu itu Ibu Fulana memanggil tuh ketiga anaknya dan juga satu pengikut setianya yang dari desa nih ya, untuk datang, bekerja, dan juga bantu-bantu di restoran. Awalnya mereka emang beneran bantuin, tapi semakin lama Lee Soo-yeon notice beberapa keanehan. Keanehan pertama adalah semua uang yang masuk ke restoran itu dipegang dan ditransfer ke rekening pribadinya Ibu Fulana. Lee Soo-yeon awalnya curiga karena biasanya kan uang masuknya tuh ditransfernya ke rekening restoran. Kok sekarang ditransfer ke rekening pribadi Ibu Fulana? Pas ini Ibu Fulana berdalih kalau uangnya itu disimpan dulu, terus juga dikumpulin dan nantinya bakalan digunakan untuk renovasi, restock bahan makanan, servis dan lain sebagainya. Dan dikarenakan Lee Soo-yeon melihat Ibu Fulana sebagai tantenya, yang tadinya curiga, sekarang jadi nurut-nurut aja. Keanehan kedua adalah Ibu Fulana beserta dengan 3 orang anaknya dan 1 juga pengikutnya yang awalnya katanya mau bantuin, sekarang malah meleha-leha di restoran. Mereka jadi kayak bertingkah semacam bos gitu yang selalu meminta dilayanin sama Lee Soo-yeon. Tiap pagi, siang, sore, dan malam mereka menuntut Lee Soo-yeon untuk menyediakan makanan dan minuman. Sedangkan pas Lee Soo-yeon minta bantuan mereka selalu aja entar-entar dulu, yang ujung-ujungnya nggak dikerjain dan malah Lee Soo-yeon yang ngerjain. Bisa dibilang Lee Soo-yeon merasa kayak jadi pembantu di restorannya sendiri. Keanehan yang ketiga adalah Lee Soo-yeon mulai notice nih kalau stok bahan makanan restoran selalu aja kosong atau telat datang. Terus juga banyak dari peralatan restoran yang katanya mau diservis atau maintenance ini malah didiamkan begitu aja sampai rusak. Lee Soo-yeon coba nih hubungin vendor yang biasa restock, service, dan maintenance dan ternyata selama ini mereka nggak pernah dihubungin lagi. Bisa dibilang Lee Soo-yeon sadar kalau uang yang masuk ke restoran, uang yang ditransfer ke Ibu Fulana, uang yang katanya bakalan dipakai untuk restocking, service, bla bla bla, ditilep sama Ibu Fulana. Besar dugaan Ibu Fulana menilep uangnya ini untuk keperluan pribadinya atau melunasi hutang restoran lamanya. Ya udah deh, pas ini Lee Soo-yeon itu mengambil alih tuh keuangannya. Dia nggak lagi mentransfer uang restoran ke rekening pribadinya Ibu Fulana, melainkan ke rekening restoran. Dan pas uang masuk ke rekening restoran, bahan makanan itu mulai restock lagi, tukang servis mulai datang, dan operasional restoran mulai berjalan lancar lagi. Di sisi lain, Ibu Fulana yang notice kalau dia nggak dapet transferan mulai protes nih. Rencana dia untuk mengambil alih restoran mulai terusik nih. Pas itu Ibu Fulana langsung melabrak Lee Soo-yeon dengan bilang, kalau kamu mau tetap tinggal di sini, transfer uang restoran ke rekening aku. Jadilah karyawan yang patuh. Terjadi tuh adu bacot di antara Lee Soo-yeon dengan Ibu Fulana. Nah, ujung dari adu bacot ini adalah Lee Soo-yeon bilang kalau dia bakalan pergi dari restoran ini, buat restoran sendiri dan hidup bebas lah di luar sana. Bisa dibilang Lee Soo-yeon menantang balik Ibu Fulana dengan bilang, lo mau ambil restoran ini kan? Sok atulah ambil, gua keluar dari restoran ini. Lee Soo-yeon pun langsung masuk ke kamarnya, packing, bersiap nih untuk kabur dari jeratan Ibu Fulana. Pas ini Ibu Fulana mulai sadar, kalaupun dia berhasil mengambil restoran ini ya, dia cuman bakalan membawa restoran ini ke kebangkrutan karena dia, anaknya, ataupun juga pengikutnya gak punya basic ilmu menjalani restoran. Bisa dibilang aset paling berharga dan yang ngebuat restoran menjadi sangat laku adalah Lee Soo-yeon. Dan kalau sampai Lee Soo-yeon keluar, habis udah rencananya Ibu Fulana. Maka dari itu Ibu Fulana langsung memanggil ketiga anaknya dan juga satu pengikut setianya untuk menjalankan skenario darurat. Waktu itu Ibu Fulana bilang, lihat tuh Lee Soo-yeon, dia ingin menghancurkan restoran ini. Dia sekarang lagi dirasukin oleh roh jahat. Kita harus merukiah dia. Dan dikarenakan ketiga anaknya dan juga satu pengikutnya ini udah setia banget, udah kecuci otaknya, mereka percaya aja dengan perkataan Ibu Fulana. Atas perintah Ibu Fulana, mereka berempat langsung ngebuat semacam
panggangan raksasa yang terbuat dari lemari besi gitu. Lemari yang biasa digunakan untuk meletakkan benda lah. Lemarinya itu mereka tidurin, jadinya kurang lebih bentukannya seperti ini nih. Dan setelah semuanya siap, Ibu Fulana memerintahkan mereka berempat ya untuk menangkap dan mengikat Lee Soo-yeon. Ibu Fulana juga bilang, kalau Lee Soo-yeon melawan, kalian mesti melawan balik. Dia udah dirasuki penuh sama roh jahat dan roh jahat pasti akan melawan. Ya udah deh, mereka berempat langsung menangkap Lee Soo-yeon yang lagi siap-siap packing ini. Mereka ikat kakinya, tangannya dan juga badannya sambil juga dibekep mulutnya supaya nggak berteriak. Di momen ini mereka seret Lee Soo-yeon ke panggangan, lalu mereka letakkan dia dengan posisi tengkurap di atas panggangan yang terbuat dari lemari besi. Gak lama kemudian Ibu Fulana muncul nih sambil membawa nampan besar yang berisi arang panas yang kondisinya udah terbakar merah membara. Setelah itu sambil membacakan mantra dan juga jampe-jampe ya, Ibu Fulana meletakkan arangnya ini tepat di bawah badannya Lee Soo-yeon. Lee Soo-yeon yang lagi di roasting hidup-hidup berusaha menjerit sekaligus juga meronta-ronta kesakitan karena badannya dia itu kepanasan. Dia berusaha melawan nih. Bayangin bro, jarak antara badan dia dengan arang itu cuma sekitaran 30 cm aja. Lee Soo-yeon sekarang literally lagi dipanggang sama tantenya sendiri. Walaupun begitu, perlawanannya Lee Soo-yeon terbilang sia-sia karena anak-anaknya Ibu Fulana dan juga pengikutnya selalu menjaga Lee Soo-yeon tetap berada persis di atas arang yang terbakar. Dan setelah 3 jam penuh Lee Soo-yeon di roasting, badannya dia mendadak kejang-kejang, terus langsung kaku dan gak bergerak sama sekali. Dirasa gak ada reaksi lagi, Ibu Fulana memerintahkan anak-anak dan juga pengikutnya untuk menurunkan Lee Soo-yeon karena dia menganggap ritual ruqyahnya itu udah selesai. Ibu Fulana lalu menutup tuh badannya Lee Soo-yeon dengan menggunakan handuk basah dan di beberapa bagian tubuh yang gosong itu ditutup tuh, dilapisin sama daging slice sapi mentah. Ibu Fulana melakukan hal itu karena dia percaya kalau dia lagi melakukan ritual pengobatan tradisional yang padahal mau diobatin pakai obat apapun juga, Lee Soo-yeon gak bakalan sembuh karena di momen dia mendadak kejang-kejang tadi, dia sebenarnya sudah meninggal dunia. Nah, dikarenakan seluruh aksinya terekam jelas di kamera CCTV, polisi langsung menyimpulkan kalau pelaku dari penghabisan Lee Soo-yeon adalah Ibu Fulana, 3 orang anaknya, dan juga 1 orang pengikut setianya. Pernyataan Ibu Fulana yang bilang kalau Lee Soo-yeon itu jatuh ke dalam arang itu langsung terbantah karena jelas-jelas ini bukanlah kecelakaan, melainkan penghabisan yang direncanakan. Gak pakai lama ya Ibu Fulana, 3 orang anaknya dan 1 orang pengikutnya itu langsung ditangkap polisi. Jadilah pada tanggal 28 Agustus tahun 2025, pengadilan menjatuhi Ibu Fulana dengan hukuman penjara seumur hidup. Lalu ketiga anaknya Ibu Fulana dan juga 1 orang pengikutnya dijatuhi hukuman 15 sampai 20 tahun penjara. Gilanya selama persidangan, Ibu Fulana tidak menunjukkan rasa bersalah sama sekali. Menurut beliau, dia bersikeras kalau Lee Soo-yeon itu beneran dirasukin sama roh jahat dan apa yang dia lakukan merupakan hal yang tepat. Dia cuman meruqyah Lee Soo-yeon kok. Tapi lebih gilanya lagi adalah orang tuanya Lee Soo-yeon. Jadi orang tuanya Lee Soo-yeon malah meminta hakim untuk membebaskan Ibu Fulana dari segala macam tuntutan. Hal ini mereka lakukan karena mereka juga percaya kalau Lee Soo-yeon itu emang dirasukin roh jahat sejak kecil dan kematian anaknya ini hanyalah kecelakaan akibat ruqyah aja. Bisa dibilang orang tuanya Lee Soo-yeon udah bener-bener kecuci otaknya parah banget sampai-sampai penghabis dari anaknya pun mereka minta untuk dibebaskan. Untungnya hakim gak terkena efek cuci otaknya. Mereka tetap kekeh untuk ngasih hukuman Ibu Fulana dengan penjara seumur hidup.